Tapi yang belum bertemu baru kali ini, salam kenal semuanya. Hari ini sebelum masuk materi ini, teman-teman sudah pelajari materi yang sebelumnya, reseptor? Sudah ya? Saya anggap sudah. Nggak ada respon, berarti saya anggap sudah. Dan hari ini kita akan mempelajari lanjutannya, fisiologi otot. Jadi, seperti yang kita ketahui, sudah saya singgung juga di video pembelajaran sebelumnya, kalau ketika manusia itu mendapatkan rangsangan dari luar, itu akan stimulusnya itu akan diterima oleh reseptor kita, kemudian disampaikan akhirnya sampai ke otak kita, dari otak kita akhirnya memerintahkan motorik kita gitu kan. Nah, perjalanannya sampai akhirnya motorik bergerak gitu ya. Itu ada di fisiologi otot ini gitu. Karena untuk bergerak kita perlu otot kan. Ya. Kita akan mulai. Ya, fisiologi otot, fisiologi hewan. Jadi pertama-tama, apa itu otot? Teman-teman mungkin kalau sehari-hari tahu ya, otot itu ya biasa di bicep gitu kan, di tangan gitu kan ada otot. Nah, kemudian di kaki ada otot. Pokoknya otot itu sejatinya adalah jaringan pada manusia dan hewan tentunya ya, yang punya fungsi sebagai alat gerak aktif ya untuk menggerakkan tulang. Kalau tulang kan nggak akan bisa bergerak nih kalau nggak ada ototnya gitu kan. Nah, dengan adanya otot ini, itu kita bisa menggerakkan tulang-tulang kita gitu. Nah, otot manusia itu ya, jumlahnya itu 40% dari berat tubuh manusia gitu kan. Nah, otot ini tadi untuk sistem gerak, kemudian bisa menghasilkan gerak karena adanya, kita bisa bergerak karena tentunya ada sel dan tenaga gitu kan. Kalau nggak ada tenaga, ya kita nggak bisa bergerak, lemes gitu kan. Nah, otot kita ini tadi di awal sudah saya sempat singgung bahwa kalau otot kita ini tuh dikendalikan oleh sistem saraf tadi ya. Sistem saraf itu sudah mendapatkan rangsangan di awal gitu kan. Kemudian akhirnya sistem saraf ini mengendalikan otot kita sehingga kita bisa mengontrol gerakan gitu kan. Seperti misalnya mau jalan, jalannya belok ke kanan apa ke kiri gitu kan. Itu kan semua kan perintah dari sistem saraf kan, sehingga akhirnya otot kita dikendalikan mau melakukan motorik gitu kan. Nah, sebagai alat gerak aktif, sebagai alat gerak aktif ini, itu otot itu bisa berkontraksi, ya, berkontraksi dan relaksasi gitu kan. Nah, kontraksi itu apa sih gitu? Kontraksi itu ada yang tahu apa? Ayo. Nggak ada yang tahu nih kontraksi apa? Permisi, apakah boleh mencoba menjawab? Iya, silakan, silakan. Kontraksi itu kalau mungkin ya. Jadi mungkin kontraksi itu kayak gerakan di mana otot itu bekerjanya itu pada tingkat yang maksimal, di mana dia harus menggunakan energi dari rangsangannya itu untuk bergerak gitu. Iya, jadi betul, hampir betul. Jadi kontraksi itu sebenarnya ketika otot kita memendek atau menebal gitu kan. Coba deh teman-teman, sekarang tangannya posisi lurus ya. Kemudian dikepal dan ditekuk lengannya. Coba seperti seperti ini nih. Begini. Nah, begini nah. Teman-teman bisa rasakan ada otot di sini itu dari tadinya memanjang, ini kan posisi normal ya, relax. Namanya relaksasi, ini kembali ke keadaan semula, kemudian berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi, ini ototnya ini yang tadinya normal, panjang segini, akan menjadi
memendek gitu ya. Memendek dan tentunya jadi lebih menebal gitu. Jadi kontraksi itu kondisi di mana keadaan otot memendek dan menebal ya. Dan relaksasi itu kondisi di mana otot kembali ke keadaan semula. Ya. Jadi ketika teman-teman ototnya berkontraksi, nah itu semua butuh energi, ya kan? Kalau enggak, ya nggak bisa dia berkontraksi. Setelah itu, nah ini seperti pada gambar ya, ini berkontraksi. Nah, ini kan panjang, nah ini menebal kan, menebal dan memendek itu kontraksi. Baik, selanjutnya ada karakteristik otot. Nah, ini karakteristik otot apa aja sih gitu kan? Yang pertama ada namanya excitability. Apa nih excitability gitu kan? Ini kemampuan dari jaringan otot untuk merespon saat diberi adanya rangsangan gitu kan. Ada perintah dari sistem saraf ya. Kemudian ada juga namanya extensibility. Ya, ini tadi kita udah contohkan ya. Extensibility. Itu bisa meregang ya di antara kontraksi ya kan. Kemudian ada contractility. Kalau bisa meregang, dia bisa juga memendek gitu kan. Seperti tadi kita udah praktekkan. Kemudian ada juga elasticity, yaitu kalau sudah memendek, nah dia bisa juga elastis, ya panjang kembali ke panjang semula gitu kan setelah direnggangkan tentunya. Itu karakteristik dari otot. Nah, fungsi otot tuh apa? Tadi mungkin udah dibahas kita ya, yaitu sebagai alat gerak aktif. Kemudian dengan adanya otot itu bisa mempertahankan postur dan tekanan tubuh dan menghasilkan panas untuk mengatur suhu tubuh. Nah, ini berdasarkan fungsinya, otot terbagi atas otot voluntasi atau mungkin teman-teman taunya volunteer ya, voluntari gitu ya. Yaitu otot yang kita kendalikan gitu kan. Yang kita kendalikan di bawah pengaruh sadar kita. Kita mau nih atas bergerak atas kemauan kita sendiri gitu kan. Yaitu otot tangan ya kan. Ini disebut otot rangka ya. Otot rangka di tangan, di paha, di leher, tadi di punggung gitu kan. Nah, fungsi yang selain itu ada namanya otot involuntasi ya atau involuntary. Itu otot yang tidak bisa kita kendalikan di luar kesadaran kita, otomatis gitu loh. Nah, contohnya apa nih, teman-teman? Ada pergerakan otot yang teman-teman nggak kontrol gitu, nggak di bawah kendali teman-teman. Apa itu contohnya? Otot jantung, Pak. Otot jantung. Kemudian apa lagi? Usus. Usus, pencernaan ya. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya jantung, saya mau kendalikan, saya mau berhenti napas, mau berhenti dulu, capek nih kesian jantungnya. Nah, akhirnya berhenti, nggak bisa begitu kan. Itu semua di bawah, di luar kendali kita ya, di luar kesadaran kita. Itu ingat ya, otot voluntari dan otot involuntari. Otot voluntari contohnya dari otot rangka atau skeletal muscle. Kalau otot involuntari itu ada cardiac muscle atau otot jantung, dan otot pada pencernaan ini otot polos ya. Nah, ini dia tipe-tipe otot tadi sudah dibahas. Ini ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Nah, pertanyaannya, kenapa sih otot polos ini disebut polos gitu kan? Kenapa, ada yang tahu? Kok polos sih disebutnya otot yang ini otot rangka gitu, yang ini otot jantung, kok yang ini polos gitu? Ada alasannya gak sih menurut teman-teman? Kenapa ini bisa disebut otot polos? Ya, jadi disebut otot polos karena kalau pada otot rangka, otot jantung, ini teman-teman kalau bisa lihat di sini itu ada lurik namanya. Nama striation ya, stria atau lurik ya. Ada garis-garis ini. Di jantung juga ada. Tidak memiliki inti sel.
Jadi masing-masing ini semua ini tentu punya inti sel gitu kan. Iya, salah. Jadi di otot rangka ini ada inti selnya ya kan. Ini juga ada inti selnya di sini gitu kan. Di otot polos juga ada nih nukleus kan. Bedanya tadi ya, tidak adanya lurik ya atau striation. Kalau di otot jantung ada, di otot rangka ada, di otot polos ya polos, nggak ada motifnya lah ibaratnya gitu ya, nggak ada luriknya. Nah, ini dia lebih jelasnya mengenai perbedaannya antara otot rangka, otot jantung, dan otot polos gitu. Lokasinya nih ya, kalau otot rangka itu melekat pada tulang gitu kan. Kalau jantung ya di jantung, kalau yang otot polos itu ada di dinding, kemudian di pembuluh darah kan, di kelenjar ya. Itu ada otot polos. Nah, ini penampilannya. Otot rangka seperti ini, kalau yang otot jantung bercabang, ini boleh diingat gitu kan. Nah, kalau ini dia selnya berbentuk spindle atau gelondongan ya, berbentuk gelondongan, numpuk, dan inti selnya itu banyak nih dalam satu sel itu banyak, dia inti selnya ada satu baris gini, misalnya ada 2 gitu atau 3, multiple ya. Kemudian kalau yang jantung itu cuman single inti selnya. Kalau yang otot polos juga single, cuman 1 ya. Kemudian ini luriknya, yang ini ada lurik, yang otot jantung ada, kalau yang otot polos nggak ada luriknya. Ya, kalau autoritmik artinya beritme gitu kan, kalau otot jantung ya enggak, karena kan dia voluntary ya, bukan involuntary. Nah, biasa kalau yang involuntary itu dia autoritmik. Bergerak otomatis gitu ya. Kontrolnya voluntary, involuntary ya. Fungsi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, saya mau tanya nih, menurut teman-teman ini kan ada yang berlurik dengan tidak ya. Kira-kira fungsi lurik ini ada manfaatnya gak ya? Lurik itu tuh di otot itu tuh ada fungsinya gak sih gitu? Jadi kalau di otot rangka dan otot jantung itu kan ada luriknya ya. Nah, itu tuh fungsinya itu untuk menghasilkan tenaga gitu dan kontraksi untuk mendukung gerak gitu kan. Kalau di jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh gitu kan, supaya tenaganya lebih mantap gitu kan dengan adanya lurik tersebut gitu. Oke. Nah, kita masuk ke otot polos. Otot polos tadi ini dibilang berbentuk gelondong ya atau spindle shape. Ya. Diameternya itu 2 sampai 10 mikro. Dia berinti sel tunggal, single ya. Kemudian dapat distimulasi ya oleh signal parakrin gitu. Ya, kemudian ada 2 jenis filamen sitoplasma serat otot polos. Sebenarnya filamen ini nggak hanya di otot polos ya, tapi ada di jantung dan juga di otot rangka. Tapi kalau kita lihat di sini ada yang filamen yang tipis, kemudian ada yang tebal. Nah, yang tipis ini adalah aktin, ya. Yang tebal adalah miosin. Nah, aktin dan miosin ini perlu teman-teman ingat, itu adalah protein kontraktil ya, protein yang berperan dalam proses kontraksi. Ya, nanti kalau di otot jantung ada lagi namanya kalmodulin. Ingat-ingat kalmodulin ya. Nah, ini posisi rileks seperti ini dan posisi kontraksi seperti ini ya, memendek dan menebal. Ya, ciri-cirinya otot polos tuh apa sih gitu kan? Karena tadi berbentuk gelondong, dia juga ada kedua ujung yang meruncing gitu kan, punya inti sel 1 gitu kan. Kemudian, nah ini mekanismenya. Jadi kunci dari mekanisme kontraksi otot ini tuh karena adanya sinyal tadi dari sel saraf otak ya, dari otak, dan dapat energi dari makanan yang kita konsumsi. Nah, mekanisme kontraksi ototnya gimana sih gitu kan? Ada beberapa tahap gitu kan. Dari sinyal dari sistem saraf, kemudian ada reaksi kimia dalam otot. Nah, yang ini adalah reaksi kimia dalam otot gitu kan. Kita mau lihat
Pertama nih ada konsentrasi kalsium intraseluler yang meningkat ya. Kalsium intraseluler yang meningkat. Terus ketika kalsium ini masuk ke sel dan dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ya. Kemudian dia masuk dan mengikat protein kontraktil. Nih, kalmodulin. Ingat ya tadi ada miosin, aktin. Nah, yang ini ada kalmodulin, itu protein kontraktil ya. Mengikat kalsium ini mengikat kalmodulin gitu kan. Kemudian kalmodulin ini berperan penting dalam kontraksi eksitasi ya. Terus menginisiasi siklus cross bridge dia. Cross bridge itu apa sih gitu kan? Nanti kita akan lihat ada ininya animasinya cross bridge di otot itu supaya menyebabkan terjadinya kontraksi. Kemudian dengan kalsium berikatan dengan kalmodulin itu dia mengaktifkan MLCK. Apa nih MLCK? MLCK itu myosin light chain kinase, ini enzim ya. Nah, MLCK ini karena aktif, dia akhirnya fosforilisasi gitu kan. Kepala miosin, kemudian meningkatkan aktivitas ATP ATPase gitu kan, yang untuk enzim untuk menghidrolisis ATP gitu kan, sehingga akhirnya miosin itu bisa berikatan dengan aktin. Ya, ketika miosin dan aktin berikatan itu disebut aktomiosin ya. Aktomiosin, kemudian setelah itu MLCK menjadi defosforilisasi, yang posisi yang kelima nih. Akhirnya terlepas lagi aktin dan miosinnya dalam posisi yang rileks. Jadi posisi kontraksi itu yaitu ketika miosin dan aktin berikatan ya menjadi aktomiosin. Dan ketika miosin dan aktin itu terlepas, udah nggak berikatan, itu posisi rileks. Ya. Nah, kalmodulin ini itu protein kontraktil yang hanya terdapat pada otot polos. Ya. Kalau yang miosin dan aktin ini di otot polos ada, di otot rangka ada, di otot jantung juga ada. Nah, ini otot jantung. Ini ada gambarannya, penampang irisannya. Ini otot jantung. Tiap ini cuma ada satu inti sel ya, tiap miosit. Miosit itu sel yang ditemukan pada jaringan otot ya. Ini sel, tiap sel ini hanya ada satu inti sel ya kan. Nah, ini satu inti sel. Ini satu inti sel. Nah, di gap-gap ini namanya intercalated dish ya. Antara sel yang satu penghubung dengan sel yang lainnya gitu kan. Itu disebut intercalated dish. Sel-sel otot yang berdekatan seperti ini tergabung ujung ke ujung. Nah, ini dia. Kalau di jantung bagaimana sih prosesnya gitu kan? Nah, kita lihat dulu jenis sel jantung itu ada sel pacu jantung ya, atau SA. SA ini sinoatrial node gitu kan, sinoatrial nodus sinoatrial. Itu sel pacu jantung. Terus ada juga nodus AV. Nah, nodus AV itu atrioventrikular ya. Itu juga sel jantung ya kan. Ada juga bundle His, nih berkas His gitu ya. Ada juga serabut Purkinje gitu kan. Nah, yang nodus AV, bundle of His, dan serat Purkinje ini kategorinya adalah sel konduksi ya. Kemudian yang terakhir ada sel otot kontraksi ya. Jadi di otot jantung itu ada 3 jenis sel, ada sel pacu jantung atau sinoatrial. Kemudian ada sel konduksi yang terdiri dari atrioventrikular, bundle of His, dan serat Purkinje, dan sel otot itu sendiri untuk proses kontraksi ya, kontraksi dan relaksasi. Oke. Jadi prosesnya itu jantung itu kan punya ini nodus SA, dia setelah mendapatkan impuls atau rangsangan gitu kan dari saraf gitu kan,
menyebabkan kontraksi sistol otot jantung gitu kan. Pada keadaan normal, ini impuls itu dimulai dari ini SA nodus SA, terus menimbulkan rangsangan sehingga jantung berkontraksi, ya kan? Nah, dari nodus SA ini impuls dilanjutkan ke nodus AV, ya, atrioventrikular, diteruskan ke sini, kemudian dihantarkan nih impuls atau rangsangan itu dari serambi ke bilik. Serambi itu ya atrium ya, bilik itu ventricle ya, ventrikular ya. Nah, dari serambi ke bilik. Jadi serambinya penuh dulu kan, baru masuk ke bilik. Nah, impuls dari nodus AV ini diteruskan ke seluruh bilik. Melalui apa? Melalui ini, bundle of His. Ya. Nah, pada bundle of His ini itu banyak cabang. Cabang-cabangnya itu yaitu serat Purkinje ini gitu. Nah, jadi setelah menghantarkan ke melalui bundle of His, kemudian ke serat Purkinje ini menghantarkan impuls dari bundle of His ke seluruh otot bilik. Ya, kemudian berkontraksi sehingga darah dipompa keluar dari bilik gitu kan, terus baru masuk ke sistem peredaran darah. Ya, jadi initial depolarization arise ya kan, dibangkitkan di sinoatrial nodus, kemudian ke atrium kanan, kemudian atrium kiri, kemudian depolarisasi nodus AV, atrioventrikular, kemudian baru ke bundle of His, baru dihantarkan lagi ke serat Purkinje, kemudian depolarisasi deh kiri dan kanan ventrikular. Itu proses kontraksi di jantung ya, otot jantung. Nah, sekarang kita masuk ke otot rangka. Otot rangka ini ada yang disebut dengan tendon. Ada yang tahu tendon? Mungkin pernah makan? Ya, jadi tendon itu adalah penghubung nih antara tulang dengan otot. Ya. Nah, dalam serangkaian otot ini kan otot nih pas dilihat, nah ada serangkaian ini itu tersusun atas vasikel nih, vasikel ini yang mengorganisasikan atau ngumpulin gitu ya serabut otot atau muscle fiber. Jadi ini tuh diambil terus diperbesar terus kemudian dari sini ternyata ada serabut ototnya gitu kan. Nah, serabut otot ini itu ada namanya myofibril gitu kan, atau struktur berbentuk apa nih, silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen, ada myofilamen gitu kan. Nah, di myofibril ini itu ada namanya sarkomer. Sarkomer, tuh lihat kan ini potongannya, nih ada sarkomer. Sarkomer ini apa sih? Sarkomer ini satu unit kompleks ya dari jaringan otot yang berlurik. Ya. Jadi saat otot berkontraksi, itu panjang sarkomer ini sarkomer ini nih, panjangnya itu bisa memendek. Yang jadi yang memendek itu adalah ini ya. Biasanya itu setengah dari waktu otot keadaan rileks. Misalnya ini panjangnya sini ke sini, misalnya ya 2 cm. Ketika kontraksi, itu dari sini ke sini jadi panjang cuma 1 cm gitu kan. Karena setengahnya gitu ya. Nah, kenapa bisa memendek? Ingat, di sini ada aktin, dan di sini ada miosin. Jadi ketika nanti mereka berkontraksi, aktin ini akan terdorong ke dalam sini. Yang ini juga ke dalam sini. Oleh karena itu, panjangnya ini jadi memendek. Gitu. Nanti ada, saya kasih lihat ilustrasi gambarnya. Nah, teman-teman mungkin bertanya, oh kalau misalnya orang-orang yang binaragawan gitu atau yang sering berolahraga ototnya besar gitu kan, itu pengaruhnya apa sih ke kontraksi otot gitu kan. Jadi biasanya karena ototnya besar ya, berarti ada peningkatan massa otot kan. Nah, dengan peningkatan massa otot itu tuh terjadi peningkatan kekuatan otot, ototnya jadi lebih kuat. Jadi orang-orang yang badannya besar, yang ototnya besar itu
secara tidak langsung juga ototnya itu juga lebih kuat gitu. Ya, sehingga ada peningkatan massa otot dan jumlah serabut otot, sehingga setiap satu kali kontraksi itu bisa lebih efisien dalam menghasilkan tenaga yang lebih tinggi gitu kan. Makanya orang yang ototnya kuat kalau ninju gitu ya lebih sakit gitu kan, karena tenaganya lebih tinggi gitu kan. Nah, ini otot rangka. Lanjutannya tadi nih miofibril, di miofibril ini ada sarkomer ya kan. Nah, di sini ada istilah I-band. I-band itu apa sih? Di sini ada I-band, ada A-band, ada Z-line, apa sih ini gitu kan. Nah, kalau I-band itu daerah sarkomer yang terdapat aktin. Ya. Yang terdapat aktin. Aktin itu yang tipis ya. Itu I-band. Nah, kalau A ini, kalau yang E atau A-band ya, saya sebutnya A aja ya. A-band itu apa sih gitu kan? Itu daerah tengahnya sarkomer. Daerah tengah kan? Daerah tengahnya sarkomer yang ada miosin. Tapi nggak cuma miosin, tapi ada juga aktinnya yang overlap ya, yang saling bertumpuan ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, yang warna orange ini adalah miosin, kalau yang warna kuning ini adalah aktin. Nah, A-band itu mulai dari sini nih, sampai sini. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ada bagian dari aktin yang masuk dalam zona A ini. Kalau yang zona I, itu cuman aktin saja, ya kan? Seperti itu. Nah, ada juga yang H zone atau zona H, yaitu yang zona yang cuman miosinnya saja. Kepala miosin sampai tempat pangkal miosin tanpa aktin, itu H zone. Ya. Nah, miosin sama aktin lagi-lagi saya ingatkan bahwa ini merupakan protein kontraktil, keduanya untuk regulasi dalam kontraksi. Nah, ini tipe-tipe dari otot rangka. Otot rangka ya karena tersebar di seluruh tubuh, jadi itu untuk menyesuaikan juga dengan bentuk tubuh, bentuk tulang kan. Karena dia menempel pada berikatan dengan tulang gitu kan sebagai alat gerak aktif. Jadi dia otomatis mengalami dalam tanda kutip modifikasi ya untuk penyesuaian posisinya di dalam tubuh gitu kan. Nah, dia otot rangka itu ada yang tipikal yang sirkular. Nah, kalau sirkular ini kita bisa lihat nih. Kalau dicontoh yaitu pada bagian bibir. Ya. Ini biasanya otot-otot yang mengelilingi lubang, misal seperti mulut dan juga misalnya di mata, ya kan? Kemudian ada juga yang convergent atau pectoralis muscle. Ini convergent ini apa nih? Ya. Biasanya ini lebih lebar dari ada pelebaran ya dari titik penyisipannya di sini, insertionnya. Ini melebar dan biasanya juga disebut dengan otot segitiga. Karena dari bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, oh ini adanya di dada ya teman-teman ya. Ini bisa lihat. Kemudian ada yang ketiga yaitu paralel. Oh sorry, multipenet ya. Multipenet ini apa nih multipenet gitu kan? Jadi otot rangka itu ada yang namanya penet gitu kan. Penet itu otot yang kuat namun cepat lelah nih. Nah, itu ada yang unipenet, ada bipenet dan multipenet gitu kan. Kalau yang ini yang C ini multipenet itu yang ada di kita lihat nih. Oh, ada di sini di bahu ya. Dia itu otot dengan banyak baris. Ada nih ini kan kalau dalam gambar ini cuma 1 2 3 ada 3 baris kan. Serabut otot diagonal ya. Nah, kalau yang unipenet itu hanya 1 baris. Ya kan? Ini di lengan. Kalau yang bipenet itu ada 2 baris. Namanya aja bi gitu kan. Kalau uni 1 gitu kan. Kalau bipenet itu 2 bipenet. Dengan 2 baris serabut otot. Nah, masing-masing ini arahnya berkebalikan ya.
ya kan? Teman-teman lihat kan seratnya, serabutnya kelihatan berlawanan. Itu nama bipenet. Terus selanjutnya ada juga yang paralel. Nah, paralel ini ada di bicep ya. Ini otot yang kuat juga ya, bisa untuk yang gerakan-gerakan besar gitu kan. Walaupun dia tidak terlalu kuat daripada yang penet ini, tapi dia lebih tahan lama kekuatannya ya. Tapi tidak sekuat yang penet. Nah, itu dia sekilas tentang otot rangka jenis-jenisnya. Nah, ini teman-teman ada ini prosedur, bukan prosedur, mekanisme ya. Kenapa sih otot tuh bisa berkontraksi? Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarnya dulu. Jadi ini miosin yang warna ungu. Nah, ini posisi relaksasi nih. Nah, kemudian ada ikatan kalsium dengan aktin, sehingga miosin bisa berikatan dengan aktin. Ini ada binding site-nya. Ya kan? Setelah itu kontraksi dan relaksasi. Jadi pertama-tama itu prosesnya itu aksi potensial. Teman-teman udah tahu kan ya, udah pelajarin tentang aksi potensial di sistem saraf. Itu jadi membran otot itu karena adanya aksi potensial itu menstimulasi retikulum sarkoplasma. Retikulum sarkoplasma itu tempat penyimpanan kalsium dalam otot. Nah, ya kan? Nah, karena adanya stimulasi, retikulum sarkoplasma ini merilis ya, melepaskan ion kalsium. Ya, ion kalsium ini akhirnya berikatan dengan troponin ya. Berikatan dengan troponin, dan ini ikatan antara kalsium dengan troponin ini itu mengawali ikatan antara aktin dengan miosin nantinya gitu kan. Nah, kalau waktu belum nggak ada kalsium, itu binding site yang ada di aktin itu tertutupi oleh tropomaisin. Itu yang terjadi ketika relaksasi. Namun ketika adanya kalsium dirilis, maka kalsium akan berikatan dengan tropomaisin sehingga menarik tropomaisin karena adanya ikatan kalsium dengan troponin, sehingga menyediakan atau memaparkan, mengeksposisikan binding site nih. Lihat kan yang hitam-hitam ini, binding site atau tempat perikatan aktin dengan miosin ya. Kalau yang waktu relaksasi tertutup nih oleh tropomaisin, ya kan? Jadi miosinnya nggak bisa berikatan dengan aktin, tapi begitu adanya kalsium yang berikatan dengan troponin, maka tropomaisin itu menjadi tertarik gitu ya, tertarik sehingga terbuka nih binding site untuk miosin mengikat aktin. Ini juga tropomaisin merupakan protein kontraktil. Jadi tadi udah ada apa? Miosin, aktin, kalmodulin, dan tropomaisin ya sebagai protein kontraktil. Oke, udah sampai di sini, udah kalsium berikatan dengan troponin sehingga membuka binding site buat miosin berikatan dengan aktin. Itu akhirnya apa? Ada namanya ATP kan, energi. ATP itu terhidrolisis nih oleh enzim ATPase ya, menjadi ADP dan tentunya fosfat gitu, karena kan terhidrolisis ya, fosfat anorganik ya. ATP itu kan adeno trifosfat, kalau ini adeno difosfat, berarti kan ini 3, ini 2 fosfat gitu kan, fosfat satunya udah lepas nih, ya kan, jadi fosfat anorganik. Nah, energi yang dilepaskan selama hidrolisis ATP itu mengubah nih posisi kepala miosin menjadi terangkat, ya kan? Posisi kepala terangkat nih tuh, ya kan? Lihat nih gambar yang ini. Posisi kepalanya jadi terangkat. Kemudian kepala miosin ini siap berikatan dengan aktin yang sudah menyediakan binding site. Ya, karena adanya ikatan kalsium ini, ya kan? Jadi udah sama-sama ready nih, udah sama siap gitu kan. Itu disebut dengan ikatan yang tadi ya cross bridge ya.
nyebrang dia gitu kan, karena ada jembatan gitu kan. Nah, lalu dengan dilepaskannya setelah cross bridge ini sudah menempel nih, lalu dilepaskannya ADP, adenosin difosfat, dan fosfat ini menyebabkan perubahan posisi lagi sehingga filamennya aktin bergerak. Nah, ini kan yang aktin ini tuh yang tadi di sarkomer itu yang daerah A band itu yang tadi digambar sebelumnya, daerah sini A band nih, itu karena kepalanya menempel, maka dia akan setelah ADP dan fosfat itu dirilis lagi, sehingga dia akan tertarik ke dalam sini. Ini juga ke dalam sini, jadi sehingga otot berkontraksi ya kan, dan memendek gitu. Kemudian setelah itu apa yang terjadi setelah ADP dan P-nya itu dirilis, aktinnya bergerak sehingga terjadi kontraksi, baru deh kemudian ATP terikat kembali ke kepala miosin. Nah, ketika ATP terikat kembali ke kepala miosin, itu masuk proses relaksasi. Ya. Kepala miosisnya kembali ke posisi semula. Jadi gambarannya seperti yang gambar ini. Kalsium berikatan dengan aktin di troponin, kemudian dengan adanya ATP dihidrolisis, kemudian berikatan dengan binding site, kemudian dirilis ADP dan adanya ATP kembali sehingga relaksasi. Posisinya seperti ini. Nah, detailnya seperti ini. Ya, dengan ada ATP, ini setelah hidrolisis, kemudian ATP ada lagi sehingga relaksasi, kemudian hidrolisis, ya, gambaran seperti ini. Nah, ada istilah rigor mortis. Teman-teman ada yang tahu apa itu rigor mortis? Atau mungkin contoh sehari-harinya rigor mortis itu apa sih gitu? Kram. Kenapa? Kram. Kram. Kurang tepat. Ada lagi? Ada lagi pendapat lain? Jadi kita ibaratkan manusia ya. Pernah tahu, ada yang chat siapa nih? Mati rasa, kurang tepat, bukan mati rasa. Tegang otot, otot kaku. Nah, ini dia. Kuncinya di sini salah satunya, otot kaku. Ya, sebenarnya tegang otot juga bisa sih, tapi pada rigor mortis tegang otot tapi nggak balik-balik lagi. Kalau kita kan masih hidup, otot kita tegang, menegang, gitu, tapi kan masih akan bisa kembali gitu kan. Nah, kalau rigor mortis itu, ini terjadi pada yang sudah mengalami kematian gitu kan. Ada istilah mortis. Mortis itu kematian kan, rigor itu kekakuan. Ya. Karena adanya perubahan kimia dalam otot setelah kematian 3-4 jam. Ya. Nah, kekakuan ini disebabkan kakuan ini disebabkan hilangnya semua energi ya kan yang dibutuhkan untuk apa nih? Memisahkan cross bridge nih ya dari aktin filamen ya kan, memisahkan miosin dari aktin filamen supaya menuju proses relaksasi. Itu kan perlu ATP kan? Perlu energi. Nah, sekarang kalau orang yang sudah meninggal, bagaimana dia memperoleh energinya? Memperoleh ya, bagaimana? Nggak bisa kan? Jadi kehabisan ATP. Jadi sebelum meninggal, mungkin masih ada energi yang tersimpan gitu kan. Jadi selama beberapa jam masih bisa tuh dia untuk relaksasi. Tapi kalau udah lebih beberapa jam, kondisinya ATP-nya udah habis, energinya udah habis, cadangan energi udah habis, ya mau nggak mau akhirnya otot yang berkontraksi dia nggak bisa relaksasi
karena kehabisan ATP itu. Nah, itulah yang disebut dengan rigor mortis gitu kan. Dan biasanya rigor mortis ini terjadi pada sel-sel yang pada otot-otot yang kecil dulu, baru ke otot besar gitu. Dan makanya nih, kalau kasus misalnya olahragawan main bola misalnya, main bola tiba-tiba dia serangan jantung lalu meninggal misalnya ya. Kan ada tuh beberapa kasus yang seperti itu, meninggal. Nah, kalau dibandingkan dengan orang yang lagi tidur atau lagi tenang atau tiba-tiba mungkin atau kecelakaan, itu lebih cepat yang mana yang mengalami rigor mortis menurut teman-teman? Antara orang yang sedang bermain bola lalu meninggal atau orang yang kecelakaan atau yang lagi tidur tiba-tiba meninggal? Mana yang lebih cepat mengalami rigor mortis? Yang sedang bermain bola. Oke, kenapa tuh? Kalau yang menjawab sedang bermain bola, kenapa tuh? Energinya kan sudah banyak digunakan. Iya, betul. Jadi benar jawabannya karena yang bermain bola atau yang sedang berolahraga itu sudah banyak mengeluarkan energi. Jadi mungkin cadangan energinya yang tersimpan dan tersisa itu udah banyak yang terpakai sehingga ATP-nya udah banyak terkuras sehingga jadi lebih cepat mengalami rigor mortis. Ya. Jadi secara kesimpulannya rigor mortis itu setelah kematian sel otot ini permeabel kan terhadap ion kalsium. Ion kalsiumnya tetap ada tuh ya kan dari sarkoplasma ya kan, retikulum tadi. Kemudian ion kalsium ini mengalir ke otot terus sehingga tadi berikatan dengan kalsium berikatan dengan troponin sehingga aktin membuka binding site dengan tropomycin ya meregang, tertarik sehingga terbukalah binding site untuk kepala miosin berikatan dengan aktin. Kemudian terjadilah kontraksi otot. Nah, tapi ketika tidak ada ATP lagi, sementara masih terjadi kekakuan, nah akhirnya terjadilah posisi kontraksi terus. Tidak ada relaksasi. Nah, itulah disebut dengan rigor mortis. Ini ada yang jawab karena sedang olahraga, karena saat olahraga energi sudah habis saat berkegiatan, tapi orang kecelakaan pada umumnya masih banyak cadangan energi. Ya kalau yang orang kecelakaan nggak tahu gitu ya, tiba-tiba misalnya meninggal. Tapi ada juga nih yang stres, dalam artian misalnya nih, kalau kasusnya seperti ikan itu ketika ditangkap, terus dia nggak diperlakukan dengan baik gitu ya, dia akhirnya mengalami stres gitu. Atau ketika ikan udah ditangkap, ditaruh di air, terus mau didistribusikan ke daerah lain, otomatis kan dia selama perjalanan, misalnya di mobil tergojlak-gajluk gitu ya, selama perjalanan. Nah, kondisi tersebut sehingga membuat ikannya jadi stres kan. Nah, ketika stres itu, untuk mengatasi stres tersebut, ikan tersebut harus menggunakan energinya gitu kan untuk mengatasi stres tersebut. Nah, akhirnya ketika meninggal, energi sudah banyak terkuras, akhirnya rigor mortis terjadi cepat gitu kan. Nah, oleh karena itu, misalnya untuk kasus misalnya ikan tadi, teman-teman nih bisa misalnya habis tangkap ikannya itu ditaruh di es. Nah, es batu itu menghambat proses rigor mortis gitu kan. Kemudian juga bisa juga mau ditransportasikan dari satu kota ke kota lain, ikannya mau dalam keadaan hidup. Nah, itu bisa dibius. Ya. Ada beberapa bahan kimia yang alami tentunya ya. Itu bisa sebagai pembius ikan gitu sehingga ikannya jadi tidak sadarkan diri sehingga mengurangi stres sehingga ketika mati rigor mortisnya jadi lebih panjang lagi gitu kan. Oke, nah pertanyaan tambahan nih, setelah rigor mortis kan badan kaku tuh. Tapi kenapa ketika lebih lama lagi dibiarkan gitu mayat atau ikan gitu ya, atau daging ketika kaku gitu daging, tapi setelah didiamkan beberapa lama malah lemes kembali gitu? Ada yang tahu kenapa?
apakah yang orang meninggal itu setelah kaku terus didiemin lama gitu, apakah akan terus kaku, apa ada masanya tiba-tiba menjadi lemas kembali, apa tetap kaku? Karena itu Pak, apa? Karena kalau sudah lama itu jaringan selnya itu akan lemah-kelapan akan rusak karena pada tubuh yang sudah meninggal itu apa namanya proses biologis yang berjalan gitu Pak. Artinya ya, Iya betul. Jadi setelah melalui proses rigor mortis ada namanya post rigor ya. Post rigor itu setelah rigor ya. Itu kondisi ketika tubuh itu masih menyisakan enzim ya. Nah, atau ada juga aktivitas mikroba gitu kan. Itu yang mendegradasi material organik tubuh gitu kan. Sehingga akhirnya jadi lemas gitu kan karena sudah rusak gitu. Ujung-ujungnya akan mengalami pembusukan. Begitu. Oke. Selanjutnya selesai. Ada pertanyaan? Kita pertemuan, oh iya, ini pertemuan, ini saya bentar, saya recording, saya stop dulu. Oke. Ya, jadi kita itu setelah pertemuan ini yaitu akan pertemuan dengan Bu Yulanda ya. Itu pertemuan dengan Bu Yolanda, kemudian minggu depannya baru ketemu dengan saya lagi. Nah, mungkin teman-teman sudah terima kan ya? Apa ada yang belum terima informasi tentang jadwal yang saya ajukan? Jadwal yang saya ajukan untuk pertemuan selanjutnya, saya sudah sempat minta tolong ke beberapa teman untuk diinformasikan ke teman-teman. Itu untuk minggu ketiga kemarin kan video. Nah, minggu keempat ini kita Zoom meeting kan. Nanti ada kuis ya teman-teman ya. Ada kuis, kemudian minggu ke-6, jadi ini minggu ke-4, nah minggu ke-5 dengan Bu Yulanda, nanti minggu ke-6 kita ada Zoom meeting lagi ya, tapi hari Sabtu jam 9 pagi. Apakah teman-teman semua sudah dapat informasi ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. sudah Nggak Pak, ada yang berhalangan kan ya? sudah Pak, sudah di voting kok Pak. Oh, oke, berarti nggak ada masalah ya. Iya, berarti ketemu dengan saya selanjutnya 2 minggu lagi di hari Sabtu ya, jam 9 pagi. Oke. Nah, untuk kuis, kemarin saya juga udah sempat kirim, semoga terkirim japriannya ke teman-teman. Kalau saya kirim itu untuk minggu keempat ini, kuisnya itu dari materi yang minggu ketiga kemarin sama yang hari ini gitu. Seperti itu. Kuisnya ya nggak sulit kok. Kita dari Quizizz, pakai Quizizz saya nanti. Multiple choice kok. Ya. Saya harap teman-teman masih ingat sih pertemuan yang minggu ketiga kemarin gitu kan. Apa sudah siap mau kuis? Ini Pak, saya mau tanya, apakah rigor mortis ini juga ada pada otot polos gitu Pak? Oh iya, semua terjadi pada semua. Otot polos, otot jantung, otot rangka, semua iya. Karena kan proses mekanismenya sama dia. Yaitu terbentuknya aktomiosin. Aktomiosin itu yaitu gabungan dari aktin dan miosin ya, yaitu yang menyebabkan kontraksi. Seperti itu. Jadi mau di otot polos, mau di otot rangka, di otot jantung, semua ada prosesnya sama. Seperti itu.
Mungkin selagi menunggu, saya kasih linknya dulu ya. Saya kasih link sebentar. Silakan teman-teman, coba saya sudah share linknya untuk Quizizz, mungkin boleh coba bergabung. Mungkin ada yang mau tanya selagi menunggu. Pak Gabriel, eh, tadi saya sudah join tapi karena internetnya keputus jadi ke out, terus nggak bisa di attempt lagi. Waduh, ini dengan siapa? Elizabeth, Pak. Atau mungkin coba pakai browser lain? Oh iya Pak, bentar. Pak, tadi kenapa namanya bundle of his? His itu apa ya, Pak? Oh, his itu namanya. Jadi disebut bundle karena dia bundle itu kayak berkas-seberkas gitu, segumpalan gitu loh. Nah, his ini kalau nggak salah itu memang namanya, tapi diambil dari penemunya kalau nggak salah deh. Nama penemunya, tapi intinya seperti kayak tadi, kayak misalnya tangan, kenapa namanya tangan ya? Itu karena memang fish, bandelnya itu seberkas atau gumpalan atau segumpal his gitu. Sudah jelas? Oke. Ini kuis 49 orang bergabung.
Pakai Elizabeth sudah berhasil bergabung? Nggak bisa, Pak. Saya belum bisa juga. Waduh, yang belum bisa masuk. Yang belum bisa masuk, coba mungkin namanya di list di room chat. Atau nanti, halo? Ya, Pak. Iya, atau nanti ini ya, yang belum bisa masuk, nanti setelah teman-temannya selesai semua, jangan dimatikan dulu ya Zoom-nya. Oh ya, Pak. Iya, saya akan kasih kuis lainnya dulu.